Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kita akan melanjutkan perkuliahan kita dari pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai presentasi jurnal ilmiah, karena saudara kita Rivaldo itu belum presentasi kemarin karena waktu yang tidak cukup untuk Rivaldo presentasi. Nah, di sini Ibu kembali mengingatkan bahwa presentasi jurnal ilmiah di sini kita diupayakan untuk belajar menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti selama presentasi ilmiah, Ibu sangat mengharapkan sebenarnya interaksi dari audiens atau mahasiswa itu bisa bertanya menggunakan bahasa Inggris kalau bisa, tapi kalau tidak nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia saja. Namun di sini Rivaldo yang Ibu harapkan itu bisa menggunakan bahasa Inggris dalam presentasi jurnal ilmiah. Tunggu, Di. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Untuk itu Ibu ingatkan bahwa perkuliahan ini kita berupaya untuk belajar bahasa Inggris, jadi tidak serta-merta bahasa Inggris kita itu sudah bagus, namun Ibu sengaja kita ada presentasi jurnal ilmiah, selain kita mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi di sini kita juga bisa sedikit berani untuk berbicara bahasa Inggris, walaupun memang misalnya cara mengucapkannya masih banyak kesalahan, urutan katanya masih ada kesalahan, enggak masalah. Yang penting kita sudah berupaya untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dalam presentasi jurnal ilmiah kita. Baiklah. Oke, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. On this happy occasion, let us expressing gratitude for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, because for His grace we can meet in the lecture of hematology for scientific journal presentations. On this day, the one who will present a scientific journal is Rivaldo Pratama Ismail, and will present a journal with the title, The Role of Tumor-Associated Macrophages in Leukemia. To streamline time, please, time is yours, Rivaldo. Please show your presentation slides. Rivaldo, time is yours. Astika. Who is your presentation slides, Rivaldo? Astika Inayat Askar. Okay, Astika, please show your presentation slides. Yes, Mom. Okay. Time is yours, Rivaldo. Please welcome. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity that has been given to me. Before I explain the material today, let me introduce myself. My name is Rivaldo Pratama Ismail. You can call me Aldo. Okay, today I will present is journal review, the material about the role of tumor-associated macrophages in leukemia. The first is abstract. In addition to intrinsic factor, Next slide, please. next, Astika. Hello, Astika. Next. Astika, please next the slide.
Okay, this is abstract. In addition to intrinsic factors, leukemia cell growth is influenced by the surrounding non-hematopoietic cell in the leukemic microenvironment, including fibroblasts, mesenchymal stem cell, vascular cell, and various immune cells. Despite the fact that macrophages are important component of human innate immunity, tumor-associated macrophages or TAMs have long been considered as an accomplice promoting tumor growth and metastasis. Tumor-associated macrophages are activated by an abnormal malignant microenvironment, polarizing into a specific phenotype and participating in tumor progression. Tumor-associated macrophage that acts in the microenvironment of different types of leukemia or called leukemia-associated macrophages or LAMs, which are reported to be associated with the progression of leukemia. This is review describe the role of LAMs in different leukemia subtypes. Next. Okay, this background. Macrophages that infiltrate into tumor tissues are regarded as tumor-associated macrophages or TAMs, which are closely involved in tumorigenesis. TAMs contribute to tumor progression from different aspects, including promoting genetic instability, nutriting cancer stem cell, paving the way to metastasis, and turning protective adaptive immunity. Mounting evidence has demonstrated that leukemia cells interact with the bone marrow microenvironment, which is composed of many types of cells, such as osteoblasts, osteoclasts, stromal cell, vascular endothelial cell, and immune cell, include natural killer cell and leukemia-associated macrophage or LAMs. Next. This is heterogeneity of macrophages and their polarization. Next. Polarization of macrophage in leukemia. Leukemia-associated macrophages in different into two types. The one classically activated or M1 macrophage and alternative activated or M2 macrophage under a leukemic microenvironment. Next. This is the role of LAMs in different subtypes of leukemia. The functional and phenotype characteristic of LAMs or tumor-associated macrophage are different according to organ-specific microenvironment. In recent years, the role of LAMs in leukemia has been investigated, especially in acute lymphoblastic leukemia, acute myeloid leukemia, and chronic lymphocytic leukemia. Next. Okay, this is conclusion. Over the last few years, the protective effect of LAMs on leukemia cell has been gradually recognized. Leukemic-associated macrophage interact with leukemic cell to support leukemia progression. However, the molecular mechanisms of leukemia-associated macrophage in different types of leukemia cell are diverse because of the distinct microenvironment. Further research in this field may be helpful to establish new therapeutic targets in leukemia. Okay, thank you. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Rivaldo. Thank you, Rivaldo, for the presentation of the scientific journal in English. Then Rivaldo can present in Bahasa so that other students can understand the content of the journal. Please, you explain in Bahasa. Okay, times is yours, Rivaldo. In links Bu, maksudnya sekarang sudah berbahasa Indonesia, Di? Yes. Berbahasa Indonesia? In Bahasa, yes. Yes, oke, terima kasih. Astika bisa di-share untuk PPT bahasa Indonesianya.
Wait for the share. Astika, please show your presentation slides. Pastikan. Oke. Slideshow. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sekian kalinya untuk saya. Jadi ini untuk review jurnal kali ini, di mana judul dari jurnal ini sendiri atau topik yang akan kita bahas pada sore hari ini yakni peran makrofag terkait terjadinya tumor di leukemia. Di jurnal ini ditulis oleh Yu Yang Lee, M. James, Nieling Yang, Dong Ji Hu, dan Chen Tian. Next. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau mereview jurnal, ya karena jurnal ini berhubungan dengan leukemia, jadi teman-teman bisa mengetahui apa sih sebenarnya leukemia. Jadi leukemia dari referensi yang telah saya baca, ini leukemia ini adalah penyakit yang ditandai oleh adanya akumulasi leukosit ganas dalam sumsum tulang dan darah. Keganasan yang ditandai oleh proliferasi dan penimbunan sel hematopoietik muda dalam sumsum tulang dan jaringan hematopoietik lainnya. Jadi, mungkin yang teman-teman harus ketahui secara detailnya, leukemia itu adalah golongan penyakit yang ditandai dengan penimbunan sel darah putih yang abnormal dalam sumsum tulang. Sel abnormal ini dapat menyebabkan kegagalan sumsum tulang, hitung sel darah putih, sirkulasi yang meninggi, dan menginfiltrasi organ lain. Dengan demikian, gambaran umum leukemia mencakup sel darah putih yang abnormal dalam darah tepi, hitung sel darah putih yang total meninggi, kemudian sel darah putih abnormal dalam darah tepi, kemudian juga bukti kegagalan sumsum tulang lainnya, misalnya seperti anemia, neutropenia, atau trombositopenia, dan keterlibatan organ lain, misalnya hati, limfa, limfonodi, meningen atau otak juga, kulit, dan testis. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih sebenarnya proliferasi? Proliferasi itu adalah pertumbuhannya sel imatur yang banyak atau yang multiplikasi seperti itu. Oke, next. Nah, di sini untuk jenis dan atau klasifikasi leukemia secara umum itu dia ada 4. Yang pertama itu ada leukemia mielositik akut, yang dimana leukemia mielositik akut ini biasa juga disebut dengan leukemia mielogenus atau leukemia granulositik akut yang dikarakterisikan oleh produksi yang berlebihan dari mieloblas. Nah, leukemia mielositik akut ini sering terjadi pada semua usia, tetapi jarang terjadi pada anak-anak. Mieloblas menginfiltrasi sumsum tulang dan ditemukan dalam darah. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya anemia, pendarahan, dan infeksi, tetapi jarang disertai dengan keterlibatan organ lain. Nah, ini contoh sel-sel yang ada di samping kanannya, ini contoh dari sel yang leukemia mielositik akut. Kemudian, yang kedua itu jenisnya adalah leukemia limfositik akut. Nah, sering menyerang, ini yang leukemia limfositik akut ini sering menyerang pada masa anak-anak dengan presentasi 75% sampai dengan 85%. Nah,
Selain itu, LLA juga ini menginfiltrasi sumsum tulang oleh sel limfoblastik yang menyebabkan anemia atau trombositopeni atau memar, dan juga neutropenia atau infeksi. Limfoblast biasanya ditemukan dalam darah tepi dan selalu ada di dalam sumsum tulang. Hal ini mengakibatkan terjadinya limfadenopati, splenomegali, dan hepatomegali. Tetapi 70% anak dengan leukemia limfatik akut ini bisa disembuhkan. Kemudian yang ketiga itu adalah leukemia limfositik kronik atau biasa disebut dengan LLK, terjadi pada manula dengan limfadenopati generalisata dan peningkatan jumlah leukosit yang disertai dengan limfositosis. Nah, perjalanan penyakitnya biasanya jinak dan indikasi pengobatan adalah hanya jika timbul ketika ada gejalanya seperti itu. Kemudian yang keempat, jenis yang keempat itu adalah leukemia mielositik kronis. Jadi leukemia mielositik kronik ini disebut juga sebagai leukemia granulositik kronik. Gambaran yang menonjol itu berupa yang pertama, adanya kromosom Philadelphia pada sel-sel darah. Ini adalah kromosom yang abnormal yang ditemukan pada sel-sel sumsum tulang. Kemudian yang kedua adalah krisis blast fase yang dikarakterisikan oleh proliferasi ketika tiba-tiba dari jumlah besar neoblast. Nah, sedikit informasi juga untuk teman-teman sekalian, bahwasanya data riset global tentang kanker tahun 2018 menyebutkan bahwa di penyakit leukemia atau penyakit keganasan ini atau jenis kanker darah ini itu menduduki penyakit nomor 2 yang dapat menyebabkan kematian di dunia. Kemudian adapun di Indonesia, penyakit leukemia ini adalah dengan penyakit nomor 5 terbesar yang menyebabkan kematian seperti itu. Okay, next. Nah, kita berbicara selanjutnya kita masuk pada penyebab leukemia. Nah, mungkin ada juga beberapa referensi yang telah saya baca, beberapa jurnal juga mengungkapkan bahwa sampai detik ini belum diketahui dengan pasti apa sebenarnya sih penyebab dari leukemia itu sendiri. Tetapi juga ada juga beberapa artikel yang mengungkapkan bahwa penyebab leukemia itu disebabkan oleh yang pertama itu neoplasia. Apa sih sebenarnya itu neoplasia? Neoplasia itu adalah proliferasi sel yang tidak terkendali, artinya pertumbuhan sel-sel yang imatur yang tidak terkendali, kemudian abnormalitas morfologi sel dan infiltrasi organ. Nah, kemudian yang kedua itu penyebab yang bisa dikatakan dapat menyebabkan terjadinya leukemia adalah infeksi. Nah, contoh kasus seperti ini. Leukemia pada tikus dan unggas dapat ditransmisi oleh filtrat bebas sel atau partikel virus dapat ditunjukkan dengan mikroskop elektron seperti itu. Kemudian radiasi juga salah satu penyebab leukemia. Contoh kasus yang pernah terjadi khususnya di Jepang, lebih tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki yang pasca ledakan bom atom, itu masyarakatnya rata-rata terkena dengan penyakit leukemia ini. Kemudian penyebab yang berikutnya itu adalah keturunan. Nah, mungkin keturunan memang faktor terbesar penyebab leukemia ketika orang terdahulu itu mengidap leukemia seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah zat kimia. Nah, contoh kasusnya ketika terkena bensin yang kronis yang dapat menyebabkan displasma sumsum tulang dan perubahan kromosom, ini merupakan penyebab leukemia yang tidak biasa seperti itu. Next. Nah, oke. Karena selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai respon imun, karena ini baru judul untuk macrophage associated tumor itu ada meliputi juga macrophage. Jadi kita mulai dari respon imun. Ini ada gambar di samping. Ini menggambarkan bahwasanya bisa saya simpulkan sistem pertahanan tubuh manusia itu seperti piramida dengan 3 lapisan atau 3 tingkatan. Yang pertama itu ada lapisan paling bawah yang biasa teman-teman sering juga dapat di kampus, yakni adalah pertahanan fisik atau physical barrier. Kemudian di lapisan yang kedua itu adalah sistem kekebalan yang non spesifik, dan yang tingkatan paling atas itu adalah sistem kekebalan yang spesifik. Nah,
pertahanan fisik ini meliputi contohnya kulit, membran mukosa, kemudian ada juga enzim yang berperan di situ. Kemudian untuk lapisan kedua ini adalah atau sistem respon imun yang non spesifik, itu biasa kita kenal dengan adanya proses fagositosis yang melibatkan sel makrofag, kemudian juga makrofag, terus natural killer cell, dan granulosit. Kemudian dia yang paling atas atau respon imun yang spesifik itu melibatkan sel T dan sel B. Oke, jadi sedikit saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan bukan untuk menggurui, tapi untuk sistem kekebalan tubuh manusia itu atau respon imun itu dikenal dengan dua, yakni adalah sistem respon imun yang spesifik dan respon imun yang non spesifik. Jadi respon imun yang spesifik mohon maaf Bu, ada sedikit gangguan jaringan. Jadi mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang membedakan antara respon imun yang non spesifik dan respon imun yang spesifik? Nah, sedikit penjelasan dari saya. Untuk respon imun non spesifik, ini imunitas non spesifik fisiologik berupa komponen normal tubuh selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk ke dalam tubuh dan dengan cepat menyingkirkannya. Jumlah dapat ditingkatkan oleh infeksi, misalnya jumlah sel darah putih meningkat selama fase akut pada banyak penyakit. Disebut dengan non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu dan telah ada dan siap berfungsi sejak lahir. Makanya, ini respon imun non-spesifik dikatakan sebagai respon imun non-spesifik. Nah, mekanismenya tidak menunjukkan spesifitas terhadap bahan asing dan mampu melindungi tubuh terhadap banyak patogen yang potensial. Sistem ini merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroba dan dapat memberikan respon langsung. Nah, imunitas bawaan ini meliputi yang pertama itu ada pertahanan fisik, kemudian ada pertahanan biokimia, ada juga reaksi humoral dan reaksi seluler. Nah, pertahanan fisik itu meliputi seperti kulit, selaput lendir, silia, saluran pernapasan, kemudian batuk dan bersin. Kemudian untuk pertahanan biokimia sendiri yang terlibat di situ adalah seperti saliva, kemudian air susu ibu yang mengandung enzim untuk melawan berbagai patogen atau benda-benda asing yang dari luar. Kemudian untuk reaksi yang sistem imun yang non spesifik seluler itu berupa sel natural killer yang berperan di situ, kemudian juga ada eosinofil, kemudian ada untuk sistem imun non spesifik yang secara humoral itu protein fase akut yang melibatkan chain reaction protein, kemudian lektin, protein fase akut, kemudian mediator asal fosfolipid, kemudian reaksi komplement dan reaksi inflamasi. Itu termasuk dalam respon imun non spesifik. Kemudian yang membedakan dengan respon imun spesifik, kenapa sampai dikatakan dia sebagai respon imun spesifik? Nah, sedikit saya akan jelaskan, berbeda dengan sistem imun non spesifik, sistem imun yang spesifik ini mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Benda asing yang pertama kali terpajan dengan tubuh segera dikenal oleh sistem imun spesifik. Pajanan tersebut menimbulkan sensitasi sehingga antigen yang sama dan masuk ke dalam tubuh untuk kedua kali dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan. Maka dari ini sistem tersebut dinamakan dengan sistem imun spesifik, seperti itu. Untuk kemudian sistem imun spesifik ini terdiri atas sistem imun humoral dan seluler. Nah, pada imunitas humoral itu yang berperan adalah sel B, yakni melepas antibodi untuk menyingkirkan mikroba ekstraseluler. Kemudian pada imunitas seluler, sel T mengaktifkan makrofag sebagai efektor untuk menghancurkan mikroba atau mengaktifkan sel T helper atau sel T sitotoksik yang menghancurkan sel yang terinfeksi, seperti itu. Jadi sedikit penjelasan mengenai respon imun. Next.
Nah, oke, kita masuk ke dalam makrofag. Nah, sebenarnya sedikit saya akan jelaskan juga mengenai makrofag. Nah, makrofag ini sejarahnya, makrofag ini berasal dari bahasa Yunani, yakni makros yang artinya pemakan besar, dan phagein artinya makan. Jadi makrofag ini adalah sel pada jaringan yang berasal dari sel darah putih yang disebut monosit. Nah, monosit dan makrofag merupakan fagosit yang berfungsi terutama pada pertahanan yang tidak spesifik atau yang non-spesifik. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Monosit yang berada di dalam jaringan tubuh manusia itu dikatakan sebagai makrofag. Nah, kemudian makrofag juga memiliki nama-nama tersendiri sesuai dengan yang ditempatinya seperti itu. Yakni contoh, makrofag mempunyai beberapa nama sesuai dengan jaringan yang ditempati. Yakni makrofag yang di kulit biasanya disebut dengan Langerhans, kemudian pada saraf disebut dengan dendrit, kemudian pada hati disebut dengan Kupffer, pada otak disebut dengan makroglia, dan pada lung itu disebut dengan alveolar makrofag. Nah, kemudian next kita masuk pada peran dari makrofag itu sendiri. Nah, peran dari makrofag itu ada dua. Yang pertama itu adalah secara umum ini ya, yang saya jelaskan. Untuk peran makrofag itu, yang pertama itu berperan dalam proses fagositosis, dan yang kedua itu adalah berperan dalam antigen presenting cell. Nah, ini contoh gambar pada gambar yang ada di slide. Yang pertama ini proses fagositosis, kiranya teman-teman semua sudah mengerti dengan alurnya, yakni ketika pada proses fagositosis ini makrofag sangat berperan. Ketika patogen masuk, itu akan dikenali, kemudian ada proses fagosom dengan melibatkan enzim lisosim dengan fagolisosim. Kemudian bakteri atau patogen tadi itu akan dicernakan seperti itu. Kemudian untuk antigen presenting cell, peran yang kedua dari makrofag itu sendiri, ini seperti yang ada di gambar prosesnya. Sebagai antigen presenting cell, jika antigennya eksogen, ini teman-teman harus ketahui ya, ketika antigennya itu dia eksogen, maka peptida akan digendong oleh MHC kelas 2 yang selanjutnya direspon oleh limfosit T helper. Sedangkan jika antigennya itu endogen, maka peptida akan digendong oleh MHC kelas 1 yang selanjutnya direspon oleh limfosit T sitotoksik. Seperti itu. Next. Nah, oke, kita masuk pada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang ada di jurnal, itu yang pertama untuk melihat peran makrofag terkait terjadinya tumor di leukemia. Kemudian tujuan yang kedua yang bisa saya tangkap itu adalah peneliti ingin melihat faktor penyebab leukemia selain faktor intrinsik. Next. Oke, hasil. Mohon maaf teman-teman karena gambarnya kurang jelas untuk dibaca. Nah, ini adalah tumor associated macrophage atau tumor terkait makrofag. Ini berasal dari monosit seperti gambar yang pertama. Nah, sedikit saya akan menjelaskan mengenai heterogenitas makrofag dan polarisasinya. Nah, kemudian makrofag ini sangat heterogen, terutama dalam morfologi, biokimia, fenotip, dan fungsi. Tumor associated macrophage pernah dianggap memiliki aktivitas antitumor. Namun, penelitian terbaru telah mengkonfirmasi bahwa sel tumor menginduksi tumor associated macrophage untuk mengeluarkan berbagai macam faktor dan sitokin untuk meningkatkan pertumbuhan sel tumor, alih-alih menstimulasi respon imun terhadap perkembangan antitumor. Proses di mana makrofag berinteraksi dengan sinyal stimulus eksternal dan berdiferensiasi menjadi subpopulasi untuk melakukan fungsi yang berbeda disebut polarisasi, yang merupakan hasil dari interaksi dua arah yang kompleks antara lingkungan mikrotumor dan makrofag. Makrofag dapat berkembang menjadi makrofag yang diaktifkan secara
klasik seperti gambar di samping atau M1, dan kemudian makrofag juga dapat diaktifkan dengan jalur alternatif seperti M2. Masing-masing ini punya peran tersendiri terhadap tumor. Makrofag jalur klasik atau M1 berpartisipasi dalam pertahanan kekebalan terhadap mikroorganisme patogen eksternal dan meningkatkan imunitas antitumor. Kemudian dipicu oleh lipopolisakarida, interleukin 4, interleukin 10, interleukin 13, kemudian mensekresi araginase, metaloproteinase, dan transformasi faktor pertumbuhan. Jadi, dapat diambil kesimpulan ini adalah merupakan hasil dari penelitian ini. Peran fenotip makrofag M2 itu pada tumor adalah sebagai pemicu atau pertumbuhannya tumor. Dalam hal ini, yakni pada leukemia. Sedangkan peran fenotip makrofag M1 atau yang klasik, dia sebagai penekan tumor atau supresi. Seperti itu. Terima kasih. Next. Ini kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa selama beberapa tahun terakhir efek perlindungan dari tumor associated macrophage pada sel leukemia telah dikenali secara bertahap. Tumor associated macrophage ini dia berinteraksi dengan sel leukemia untuk mendukung perkembangan dari tumor associated macrophage dalam perkembangan leukemia. Namun mekanisme molekuler tumor associated macrophage dalam berbagai jenis sel leukemia itu beragam karena lingkungan mikro yang berbeda. Jadi penelitian lebih lanjut di bidang ini mungkin berguna untuk menetapkan target terapeutik baru pada leukemia. Jadi itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke dosen pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Rivaldo, thank you. Such is the presentation of a scientific journal that has been delivered by Rivaldo Pratama Ismail. I really appreciate and presentation that Rivaldo Pratama Ismail has delivered is very interesting and extraordinary. Okay, ladies and gentlemen, if you have any question for Rivaldo, please. So now we enter the discussion session. Okay, audience, ladies and gentlemen, if you have any questions for Rivaldo. Jadi mungkin supaya lebih mengerti kalian bisa masuk ke dalam jurnalnya Rivaldo. Kalau kemarin itu kan Ibu Helmi dia membahas jurnal yang hasil riset nih, maksudnya hasil penelitian dari orang. Sebenarnya waktu Rivaldo sama Ibu Helmi konsul jurnal ke saya, itu Rivaldo punya jurnal satu yang memang hasil penelitian. Itu judulnya kemarin Rivaldo itu tentang transplantasi induksi pluripotent stem cell sebenarnya. Namun kemarin itu Rivaldo minta yang ini yang naik, yang judul yang makrofag ini. Nah, jadi supaya Ibu kasih perbandingan ke kalian bahwa kalau yang Ibu Helmi kemarin itu dia presentasi jurnal by riset. Jadi hasil penelitian orang yang dia lakukan data secara primer, data dia kumpulkan sendiri, kemudian ada sampel penelitiannya, hasil penelitian. Jadi kalian harus tahu jurnal itu ada beberapa macam. Kalau yang Rivaldo presentasikan tadi itu jurnal by literatur. Jadi jurnal itu dia studi literatur yang Rivaldo sampaikan. Jadi dia hanya teori pustaka.
teori pustaka yang dikembangkan dengan literatur-literatur yang ada. Nah, memang saat ini karena pandemi COVID, rata-rata penelitian yang ada itu orang akan melakukan studi literatur atau studi literatur karena tidak mungkin kita lagi ke rumah sakit ambil sampel periksa karena kan kita tahu saat ini pandemi. Jadi Ibu kasih perbandingan 2 jurnal. Kalau Ibu Helmi itu kemarin dia jurnal by research. Jadi betul-betul langsung dilakukan penelitian, ada sampel penelitiannya, ada populasi sampel, ada metode penelitiannya, ada pengolahan sampel, uji statistik apa yang dia lakukan, dan data hasil penelitiannya. Kalau yang Rivaldo yang dia sampaikan tadi itu jurnal hasil studi literatur. Jadi dia hanya menggabungkan beberapa teori-teori pustaka dalam suatu jurnal ilmiah. Makanya tadi Ibu tampilkan 2 jenis jurnal supaya kalian tahu nanti kalau mencari jurnal, oh yang ini nih jenis jurnal by research, nah ini nih jurnal kalau studi literatur. Kalau Rivaldo ini dia jurnal tentang teori pustaka saja. Jadi hanya tidak ada, makanya dalam Rivaldo itu tidak ada sampel penelitiannya. Kita tidak ketahui berapa sampel yang dia teliti. Namun di jurnal yang disampaikan Rivaldo ini dia hanya by literatur atau by pustaka. Maka di sini Ibu mau kalian tahu bagaimana suatu jurnal yang dikatakan studi literatur dan yang by riset. Nah, 2 orang ini mewakili presentasinya jurnal kedua tipe ini. Jadi supaya kalian bisa tahu. Kalau Rivaldo dia hanya membahas teori-teori. Jadi inti dari jurnalnya Rivaldo itu menjelaskan mengenai bagaimana keterkaitan. Jadi keterkaitannya makrofag terhadap terjadinya suatu atau terbentuknya tumor pada kasus-kasus leukemia. Jadi ini makrofag itu berperan, apa sih peran makrofag pada leukemia? Jadi inti dari jurnal Rivaldo seperti itu sebenarnya. Makanya tadi dia jelaskan makrofag M1, M2. Mungkin nanti Ibu kasih kesimpulan supaya lebih kalian memahami tentang kerja makrofag pada kasus-kasus leukemia. Cuma ada sedikit Ibu kasih masukan untuk Rivaldo, sama kayak Ibu Halmin kemarin. Sebenarnya Ibu sangat mengapresiasi Rivaldo presentasi bahasa Inggris luar biasa, sudah bagus, walaupun memang grammarnya ada sedikit mencong kiri kanan, tapi sudah bagus. Secara keseluruhan kalau orang bule nonton dia pasti paham apa maksud dari Rivaldo. Jadi usahanya Rivaldo itu sudah sangat luar biasa untuk orang awam yang baru mau belajar bahasa Inggris misalnya, tapi sudah bisa presentasi dengan sangat baik. Hanya mungkin Ibu koreksi sedikit cara Rivaldo menyebut leukemia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kita sebut leukemia. Kalau bahasa Inggris itu ada penekanan tersendiri. Jadi cara menyebut leukemia kalau bahasa Inggris itu leukemia. Jangan dibilang leu, tidak ada u-nya. Jadi lebih ke leukemia. Jadi tidak ada u-nya ya. Jadi jangan ada leukemia. Lebih ke leukemia. Sama yang kedua makrofag. Tulisannya kan bahasa Inggrisnya macrophages. Jadi cara bacanya bukan tadi saya dengar macrophag. Dibaca itu sebenarnya ada tetap dibaca GES-nya, tetap bunyi karena macrophages. Jadi bacanya itu tetap tidak tapi di antara A dan E, jadi bacanya itu macrophages. Jadi ditekankan di macrophages, bukan macrophag. Bukan karena ada tulisan phages, jadi macrophages kan tulisannya bahasa Indonesianya. Jadi cara bacanya tetap ma, tapi ma-nya tidak bunyi A, antara A dan E. Jadi macrophages. Begitu cara ucapnya. Jadi itu saja koreksi untuk Rivaldo. Cara ucap leukemia, bukan leukemia. Tapi tidak bunyi U-nya, leukemia. Le ditekan, leukemia. Jadi selebihnya sudah bagus. Jadi cuman cara pengucapan itu saja. Kemudian mungkin Ibu di sini mau bertanya ke Rivaldo. Rivaldo kan tadi bahas jurnalnya tentang kalau bahasa Indonesianya kurang lebih menjelaskan tentang keterkaitan makrofag terhadap terjadinya atau terbentuknya tumor pada leukemia, atau lebih jelasnya tentang bagaimana peran dari makrofag terkait terjadinya tumor pada kasus-kasus leukemia.
Nah, Ibu mau tanya ke Rivaldo, gambarkanlah secara umum supaya teman-teman mungkin mengerti, kira-kira makrofag di sini dia perannya seperti apa? Kan tadi ada bahas M1, M2. Dia membahas apa itu untuk mekanisme regulasi kah? Proses inhibisi dan lain-lain atau seperti apa? Apa sih peran makrofag dalam kasus leukemia ini? Mungkin Rivaldo bisa jelaskan secara inti saja. Apa sih peran makrofag? Bagaimana mekanisme kerja makrofag saat keterkaitannya dengan kasus-kasus tumor pada leukemia atau TEM, tumor associated macrophages tentang TEMS. Kan Rivaldo bahas tentang TEMS kan di jurnal ini. Silakan Rivaldo. Termut Rivaldo, tabe termut ki. Mohon maaf Bu. Iya, silakan Valdo. Jadi peran dari makrofag ini dalam peran makrofag terhadap tumor dalam pada hal ini pada leukemia ini itu ada dua Bu. Seperti yang ada pengaktifan makrofag yakni dengan jalur klasik dan jalur alternatif. Kemudian untuk jalur klasik sendiri, makrofag yang diaktifkan melalui jalur klasik itu dia sangat membantu dalam respon inflamasi. Ini salah fungsinya ya Bu, perannya. Kemudian yang kedua itu berfungsi terhadap aktivitas antitumor. Nah, kemudian untuk yang jalur alternatif, makrofag yang diaktifkan melalui jalur alternatif itu dia berfungsi terhadap respon antiinflamasi, kemudian yang kedua itu aktivasi sel tumor, dan yang ketiga itu adalah angiogenesis. Jadi peran dari makrofag terhadap leukemia ini dia sangat dia mengaktivasi sel tumor seperti itu Bu. Itu yang saya tangkap. Sesuai dengan yang ada di PPT pada slide saya lihat pada slide ke berapa ini ke-9, yakni peran fenotip makrofag M2 ini pada tumor adalah sebagai pemicu atau promotor pertumbuhan. Pertumbuhan tumor dalam hal ini pada leukemia, sedangkan peran dari fenotip makrofag atau M1 ini adalah sebagai menekan tumor. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi kalau disimpulkan misalnya, TEM itu bisa menyebabkan dari gangguan mekanisme regulasi ya? Gangguan mekanisme regulasi antara stimulasi dengan inhibisi. Kalau M2 kan tadi menstimulasi, jadi membantu untuk perkembangan tumor nih. Sedangkan M1 untuk M2 itu Bu menginhibisi, sedangkan M1 itu untuk menstimulasi. Oke, jadi misalnya M1 untuk menstimulasi, M2 untuk menginhibisi. Oke, kira-kira Ibu umpan untuk peserta. Kira-kira kalian apa yang ingin ditanya? Sumarni, silakan. Harus pakai bahasa Inggris ya Bu? Terserah. Bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Inggris. Ya, silakan Sumarni. Okay. Thank you so much for the chance. Before that, I would like say thank you for Rivaldo, because I think your presentation is amazing. So I have one question for you. Is there any different between the structure macrophage M1 and M2, so that different in function? Can you explain to us? Thank you so much. Oke, Rivaldo, bisa dijawab pertanyaan dari Sumarni mengenai makrofag yang M1 tadi. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bu? Terserah, Rivaldo bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia.
Dari Rivaldo, nyamannya Jadi, mana? yang saya tangkap dari pertanyaan Kak Sumarni, bahwasanya beliau ingin disuruh saya untuk membedakan atau membedakan antara struktur dari M1 dan M2, begitu ya Kak? Ya betul. Jadi kalau di Indonesia kan kira-kira artinya apa yang menjadi apa perbedaan struktur dari kedua makrofag ini sehingga fungsinya berbeda. Iya Bu. Nah jadi Iya, jadi struktur Sumar. membedakan. Iya, iya. Iya Bu. Ya, silakan Valdo. Valdo sudah mengerti. Iya Bu, iya Bu. Ya, jadi kalau struktur dari M1 itu Bu, dia meliputi dia mengandung CD169. Tunggu Bu, saya bacakan supaya ada referensinya di sini Bu. Kalau bisa Rivaldo share, bisa juga yang dari jurnalnya, yang jurnal aslinya. Udah pakai laptop saya Bu, mohon maaf. Oh iya, iya, iya. Tapi di jurnal yang aslinya itu ada Bu di situ untuk strukturnya. Coba tunggu saya lihat nanti saya bantu sharekan. Iya Bu. Nanti Ibu bantu sharekan, ada materinya Valdo di Ibu. Ternyata loading laptop Ibu. Iya ya. Iya. Ini jurnalnya keterkaitannya makrofag ya dari ada mahasiswa ada 4. Kekaitannya makrofag terkait tumor ya. Jadi ada pertanyaan tentang struktur M1 makrofag yang untuk stimulasi. Menunggu dulu nih, Ibu lagi loading laptopnya Ibu juga. Atau sedikit ada yang bisa saya bacakan Bu? Tunggu saya. Oh iya silakan. Bu, sebelumnya TNF itu apa ya Bu? TNF alfa? Tumor nekrosis faktor. Tumor nekrosis faktor, ya Bu. TNF alfa tumor nekrosis faktor. Jadi sedikit ada tambahan dari saya. Singkatan dari tumor nekrosis faktor. Fenotip makrofag M1 atau MO itu dapat diinduksi oleh adanya stimulus dari interferon gamma dan tumor nekrosis faktor alfa ataupun akibat adanya induksi produk mikroba seperti lipopolisakarida atau LPS. Pada sel M1 terjadi peningkatan molekul permukaan seperti MHC kelas 2 dan B-7 atau CD86 sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi atau presentasi antigen. Nah, makrofag M1 juga ini memiliki kemampuan untuk membunuh patogen. Nah, kemampuan makrofag M1 dalam membunuh patogen meningkat dengan adanya induksi dari inducible no sintase atau INOS untuk memproduksi nitrik oksida.
Nah, makrofag M1 menggunakan arginin sebagai substrat. Ini struktur kandungan-kandungannya ya, Bu. Nah, jadi arginin substrat untuk membentuk nitrik oksida sintase atau ainos dan menghasilkan nitrik oksida yang bersifat mikrobisida seperti itu. Kemudian untuk makrofag M2 merupakan makrofag yang bersifat antiinflamasi dan dapat diinduksi oleh interleukin 4, interleukin 13 yang dihasilkan oleh sel T helper. Nah, M2 Oke. M2 Ya, lanjut nanti Ibu bantu jelaskan. M2 ini menghasilkan beberapa sitokin antiinflamasi seperti interleukin 10, interleukin 1, reseptor antagonis atau interleukin 1RA. Kemudian makrofag M2 juga merupakan fenotip yang tidak efektif dalam presentasi antigen meskipun menunjukkan adanya peningkatan molekul MHC kelas 2. Nah, makrofag M2 ini menggunakan arginin sebagai substrat untuk arginase 1. Kemudian mendegradasi arginin menjadi ornitin yang merupakan prekursor untuk poliamin, prolin, dan kolagen yang dibutuhkan untuk proses perbaikan jaringan. Polamin terlibat dalam pertumbuhan sel dan pembelahan sel, sedangkan prolin merupakan komponen utama dari kolagen. Oleh karena itu, makrofag M2 atau tipe ini lebih cenderung bersifat sebagai regulator dan pemulih daripada sebagai sel efektor. Terima kasih, Bu. Iya, lanjut, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Oke, mungkin kalau Rivaldo jelaskan itu kalian masih agak merasa bingung. Ini Ibu share pakai HP-nya Ibu karena laptop Ibu error. Cuman mungkin akan Ibu jelaskan lebih detail lagi tentang sistem imun. Mungkin susah memang kalau kita langsung masuk ke pembahasan peran makrofag tanpa kita memahami basic atau imunologi dasar itu sendiri. Jadi imun itu kan suatu ilmu yang mempelajari lebih ke banyak tingkat hayalan kita. Jadi perlu gambaran yang lebih kompleks. Nah, kalau tadi Rivaldo kan langsung mau menjelaskan bagaimana peran makrofag. Nah, makrofag itu kan dia bisa bertindak sebagai antigen presenting cell. Namun sebelum jauh ke situ, sebenarnya kalian harus memahami dulu prinsip dasar dari sistem imun itu. Jadi makanya tadi Rivaldo pada awal dia membagi bahwa kita kan tahu kalau sistem imun berarti namanya sistem, berarti gabungan semua organ, semua sel yang ada di dalam tubuh atau yang ada di dalam tubuh untuk melawan atau perlawanan terhadap suatu penyakit. Nah, secara umum, ini Ibu ajar dulu basic supaya kalian paham kalau kita bahas kerja makrofag. Karena kalau kita langsung masuk ke jurnalnya Rivaldo, kadang itu kita langsung susah memahami karena langsung mekanisme kerja inhibisi atau mekanisme regulasi tanpa kalian memahami dasar dari sistem imun itu sendiri. Sebenarnya Ibu tidak ada maksud untuk men-share materi ini, makanya Ibu share lewat HP-nya Ibu karena laptop Ibu tidak bisa share untuk PowerPoint. Sebenarnya ada materi Ibu tentang imunologi dasar. Nah, di situ akan dibahas M1, M2, kemudian kerja selain makrofag, kerja limfosit dan lain-lain, kemudian kerja MHC kelas 1, MHC kelas 2, apa sih itu MHC, apa sih PEMS, itu nanti akan Ibu ajarkan kalian di pertemuan terakhir. Nah, cuman secara garis besar dulu supaya pada saat pertemuan terakhir kalian paham. Jadi kalau berbicara sistem imun pasti kita sudah tahu namanya sistem imun berarti suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap adanya patogen yang menginfeksi kita. Nah, sistem imun supaya mudah dipelajari dibagi atas dua. Ada namanya sistem imun non-spesifik, ada namanya sistem imun spesifik. Atau sistem imun non-spesifik biasa kita kenal dengan innate immunity. Atau sistem imun bawaan. Sedangkan sistem imun spesifik biasa kita kenal dengan sistem imun adaptive immunity. Atau sistem imun yang didapat. Jadi sering biasa orang pakai sistem imun innate immunity, kemudian ada adaptive immunity, tapi lebih enaknya kalau bahas ya Bunda. Oh, masker. Oh iya. Oke. Iya Bunda. Insya Allah. Oke. Ibu lanjut. Jadi
Kalau sistem imun non spesifik itu biasa sistem imun innate, kita tahu dengan innate. Kenapa dia dikatakan non spesifik? Itu dulu yang harus kalian tahu. Kenapa sistem imun ini dikatakan sistem imun non spesifik? Jadi dia dikatakan sistem imun non spesifik karena kan kita tahu sistem imun itu fungsinya adalah melawan patogen atau antigen yang masuk memapar tubuh kita agar tubuh kita tidak terjadi sakit. Itu fungsi dari sistem imun. Nah, sistem imun dibagi atas dua, ada sistem imun non spesifik, ada sistem imun spesifik. Nah, kalau sistem imun non spesifik apa sih fungsinya? Dia dikatakan sistem imun non spesifik karena dia memang tidak spesifik terhadap antigen tertentu. Entah itu yang memapar kandungannya karbohidrat, kandungannya protein, kandungannya lipid, debu, apapun itu, langsung dia memberi respon. Jadi sistem imun non spesifik itu responnya cepat. Apapun yang memapar, entah itu debu, entah itu patogen apapun, langsung dia respon. Tanpa butuh waktu yang lama. Makanya dia dikatakan non spesifik. Jadi responnya cepat, apapun patogen yang memapar dia langsung lawan. Cuma kelemahan dari sistem imun non spesifik, dia tidak bisa membentuk yang namanya memory cell. Jadi kalau terjadi infeksi dia tidak mengenal lagi, dia akan ulang lagi sistem pertahanannya. Tapi dia responnya cepat. Seketika apa yang memapar langsung dia lawan. Entah itu jenis antigennya apapun, dia langsung respon. Jadi responnya cepat. Sedangkan sistem imun spesifik itu merupakan sistem imun yang spesifik. Jadi dan sistem imun spesifik ini sistem imun yang sudah ada sejak lahir. Makanya dia dibilang sistem imun bawaan. Dia sudah ada sejak kita lahir. Nah, sedangkan sistem imun spesifik, namanya saja spesifik, berarti dia spesifik terhadap mikroorganisme tertentu. Jadi mekanisme kerjanya agak lama. Nah, dikatakan sistem imun spesifik karena dia tidak akan merespon kalau tidak ada yang mempresentasikan. Makanya sistem imun spesifik ini membutuhkan yang namanya antigen presenting cell atau APC. Kalau sistem imun spesifik. Jadi dia kalau tidak dikenalkan nih, kalau sistem imun spesifik, dia itu cuma diam-diam walaupun ada antigen. Kecuali ada yang presentasikan, ada seseorang yang kenalkan, ini penjahat loh, ini mikroorganisme, baru dia bisa kenal. Kalau tidak ada yang mengenalkan, dia tidak akan melawan. Dia akan tetap diam. Makanya mekanisme terbentuknya sistem imun spesifik itu sangat lama. Butuh waktu beberapa jam. Lebih dari 12 jam baru dia bisa terbentuk atau merespon. Cuman, kelebihan dari sistem imun spesifik, dia bisa membentuk yang namanya memory cell. Jadi kalau terjadi paparan berikutnya, dia tidak perlu lagi pengenalan terlebih dahulu. Karena dia sudah ada memory cell. Nah, metode sistem imun spesifik yang dikembangkan sebagai vaksinasi, itulah antibody. Jadi kalau sudah pernah kita kena lagi, tubuh akan mengenal, oh ini orang asing. Nah, sistem imun spesifik ini dia bisa membentuk memory cell. Sedangkan sistem imun non spesifik, nothing. Dia tidak bisa membentuk memory cell. Namun, saya harus jelaskan. Jadi sudah paham dulu apa yang dimaksud sistem imun spesifik, apa yang dimaksud dengan sistem imun non spesifik. Nah, itu dulu basicnya supaya kita bisa nyambung pada saat berbicara tentang MHC. Karena kalau tidak tahu dasar, masuk pembahasan MHC, makrofag yang sudah lebih kompleks, itu kalian susah paham. Jadi Ibu mau jelaskan dulu bahwa sistem imun itu terbagi dua. Non-spesifik itu tidak bisa membentuk memory cell. Cuma dia kerjanya cepat. Apapun paparan dia langsung lawan. Dia sistem imun barrier pertama. Sedangkan kalau spesifik dia hanya diam-diam di limfonodus namanya. Dia nanti ada yang presentasikan, baik itu sel dendritik atau antigen presenting cell, baru dia merespon. Tapi kelebihannya dia bisa membentuk memory cell. Nah, untuk sistem imun non-spesifik, itu terbagi atas 3. Ada kita kenal fisik, ada kita kenal larut, ada kita kenal seluler. Supaya lebih mudah. Nah, kalau fisik, namanya sistem imun non-spesifik. Apapun yang memapar, dia langsung merespon. Fisik itu misalnya kulit. Di kulit ada keringat. Keringat mengandung enzim. Jadi kalau ada bakteri ataupun ada jamur, yang akan menginfeksi kulit, kalau kita berkeringat di kulit itu mengandung enzim. Kemudian kulit itu pori-porinya kecil sehingga mikroorganisme untuk masuk itu susah untuk menembus kulit. Kulit itu salah satu sistem pertahanan tubuh. Pertama dia bisa menghasilkan enzim,
bisa menghasilkan cairan yang bisa menyebabkan lisis dinding sel dari mikroorganisme yang akan menginfeksi kita. Salah satu respon menggaruk kulit terasa gatal untuk menggaruk-garuk, karena menggaruk itu adalah salah satu respon mekanisme sistem imun untuk mengeliminasi jumlah mikroorganisme yang menyerang kita. Selain kulit apa? Selaput lendir, silia, respon batuk, respon bersin, itu merupakan mekanisme sistem imun fisik. Jadi kalau misalnya kita menghirup debu, kita respon batuk, respon bersin, itu merupakan salah satu metode mekanisme tubuh untuk mengeliminasi jumlahnya mikroorganisme yang masuk menyerang tubuh kita. Jadi dia eliminasi dengan bersin supaya mikroorganisme itu keluar dari tubuh kita untuk tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu merupakan bentuk non spesifik yang fisik. Sedangkan larut itu seperti dibagi dua lagi kalau larut. Ada biokimia, ada humoral. Kalau biokimia itu seperti lisosim. Lisosim kita tahu dia bisa menyebabkan lesis pada sel. Biasa berada di dalam membran sel. Kemudian atau berada di cairan air ludah kita. Kemudian sekresi sebaseus. Sekresi sebaseus itu jaringan lemak. Kalau di rambut itu kan biasanya kalau kita tidak pernah sampoan, tidak pernah sampo ketombenya kita, rambut kita akan berminyak. Itu sebenarnya mekanisme tubuh untuk menginformasikan ke badannya, ke tuannya bahwa keramas meki karena mau mi infeksi jamur rambut tak komedewa anomi ada mi ketombe. Itu sebenarnya salah satu mekanisme sekresi sebaseus. Sekresi sebaseus itu jaringan lemak yang ada di bawah pelikel rambut. Jadi kalau rambut tak itu lama tidak keramas kan berminyak nih. Itu salah satu mekanisme tubuh untuk menghasilkan lemak agar mikroorganisme itu terakumulasi dalam lemak itu. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam intrasel atau di dalam sel kita. Jadi kalau rambut tidak dikeramas sudah berminyak, keramas itu mekanisme tubuh. Kemudian asam lambung. Jelas asam lambung itu HCl bisa melisiskan dinding sel. Laktoferin sama asam neuraminik ini terkandung pada air susu ibu. Sehingga air susu ibu itu salah satu sistem pertahanan yang baik untuk mikroorganisme. Jadi apalagi bakteri itu sangat kalah dengan laktoferin. Kemudian kalau humoral, nah humoral ini sangat penting. Di sini ada komplemen bisa menyebabkan namanya McEtech lisis, melisiskan sel melalui mekanisme MAC, jadi McEtech kompleks namanya, dia bisa melisiskan sel mikroorganisme dengan membuat beberapa kaskade komplemen. Kemudian ada beberapa sitokin ini dia berperan untuk non spesifik dan spesifik. Kenapa? Karena sitokin ini merupakan salah satu bagian dari sistem imun non spesifik, tapi untuk membantu dalam persinyalan sel. Jadi yang mengirim berita ke sel yang ada infeksi itu sitokin. Misalnya misalnya saya sebagai sel terinfeksi corona misalnya, saya bisa menyampaikan signal keluar dengan menghasilkan sitokin berupa misalnya interferon. Nah, interferon ini akan menyampaikan ke sel-sel efektor bahwa saya lagi terinfeksi. Nah, kalau kalian mendengar istilah sel efektor, itu tidak semua sel bisa menjadi sel efektor. Sebenarnya Ibu tidak mau menjelaskan ini, cuma karena ada pertanyaan supaya kalian tahu basic, jadi Ibu jelaskan supaya paham basic dari imun dulu. Nah, sel efektor itu yang masuk dengan sel efektor adalah sel-sel yang bisa membunuh mikroorganisme. Jadi sitokin itu tidak bisa menjadi sel efektor. Yang masuk dia cuma sitokin itu cuma sebagai persignalan yang menyampaikan signal sebagai kalau di dunia mungkin atau di kehidupan nyata dia sebagai tukang pos yang menyampaikan informasi dari satu instansi ke instansi lain, itulah kerjanya sitokin. Dia persignalan dalam sel atau transduksi signal dalam sel. Nah, yang dimaksud dengan sel efektor itu ada di seluler. Misalnya monosit, neutrofil, basofil, eosinofil itu adalah sel efektor yang bisa membunuh bakteri, yang bisa membunuh mikroorganisme. Misalnya eosinofil, kalau infeksi cacing, eosinofil yang banyak meningkat. Kalau alergi, basofil. Kalau infeksi akut virus atau bakteri dan lain-lain, neutrofil yang meningkat. Itu merupakan sel-sel seluler yang bertindak sebagai sel efektor. Sedangkan untuk spesifik sendiri itu terbagi atas dua juga. Ada namanya humoral,
ada namanya seluler. Nah, kalau sistem imun spesifik seperti Ibu jelaskan tadi, dia akan membentuk memori sel. Jadi kalau infeksi berikutnya, itu kita tidak butuh waktu yang lama lagi baru terbentuk sistem imun. Jadi langsung dia merespon dengan lebih baik, dengan lebih cepat kalau infeksi sekunder. Beda dengan infeksi primer. Kalau infeksi awal itu dia kerjanya lama. Tapi kalau sudah infeksi kedua, justru ini yang lebih bagus, sistem imun spesifik. Nah, sistem imun spesifik itu ada dua, ada humoral, ada seluler. Kalau humoral, itu diperankan oleh sel B. Tapi humoral ini hanya bekerja secara ekstraseluler. Nah, ini harus diingat. Humoral itu cuma bekerja di luar sel atau ekstraseluler. Sedangkan seluler itu bekerja secara intraseluler atau di dalam sel. Ini diperankan oleh limfosit T, sedangkan humoral diperankan oleh limfosit B. Makanya limfosit B itu tidak bisa langsung membunuh virus. Dia harus dirangsang dulu untuk membentuk sistem imun, dirangsang oleh limfosit T helper. Dia tidak bisa dia ada beberapa kasus pada beberapa mikroorganisme, limfosit B itu tidak bisa langsung terbentuk. Dia harus dirangsang oleh namanya sel T helper. Jadi kalau yang sistem imun spesifik humoral itu diperankan oleh sel B, dia bekerja di luar sel atau ekstraseluler. Yang bekerja secara intraseluler adalah limfosit T. Jadi ini sangat penting sekali. Karena kalau infeksi-infeksi seperti mikroorganisme virus, itu kan dia menyerang atau masuk ke dalam sel. Karena kita tahu virus hanya mengandung materi genetik saja, baik RNA ataupun DNA. Jadi kalau virus kan kita tahu hanya mengandung materi genetik saja, baik itu RNA ataupun DNA. Sehingga dia harus masuk ke dalam inti sel manusia, baru bisa dia berkembang biak, baru bisa dia bertranskripsi dan translasi. Karena kita tahu ya DNA dan RNA yang ada pada manusia itu ada di inti sel, ada di kromosom kan ada di dalam inti sel. Makanya virus kalau mau menginfeksi manusia dia pasti akan masuk secara intraseluler. Tentu yang sangat berperan adalah limfosit T. Nah, harus dipahami lagi hubungannya dengan MHC itu. Jadi MHC itu sebenarnya hampir ada pada semua sel berinti kalau MHC kelas 1. MHC itu biasa kita sebut dengan Major Histocompatibility Complex. Di MHC itu singkatannya dari kalau tulisan bahasa Indonesianya supaya mudah, Major Histocompatibility Complex. Nah, MHC itu sebenarnya hampir ada di semua sel. Tapi dia kalau MHC kelas 1 ada di semua sel berinti. Jadi semua sel ada inti selnya pasti bisa mempresentasikan MHC kelas 1. Sedangkan MHC kelas 2 itu dipresentasikan oleh sel dendritik. Seperti makrofag itu bisa menghasilkan MHC kelas 2. Atau MHC kelas 2 itu bisa dipresentasikan oleh antigen presenting cell. Sedangkan MHC kelas 1 itu berada pada semua sel berinti. Itu dulu yang harus ditahu. Nah, mekanisme kerjanya, kita kan tahu sel B, ini nanti dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma akan berdiferensiasi menjadi imunoglobulin G, A, M, E, dan D. Jadi sel B itu tidak langsung jadi imunoglobulin, dia harus berdiferensiasi dulu menjadi namanya sel plasma. Sel plasma nanti baru terswitching menjadi imunoglobulin gamet ini. Sedangkan sel T itu terbagi atas T helper atau T penolong, sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik itu sel T efektor yang bertindak membunuh. Nah, T helper itu tidak bisa membunuh, Jadi T helper itu dia tidak bisa membunuh mikroorganisme, dia cuma bisa menolong. Yang bisa membunuh adalah sel T sitotoksik. Kemudian ada namanya sel T regulator. Sel T regulator itu sel T yang mengatur regulasi atau mengatur kapan sistem imun itu harus berhenti bekerja dan kapan sistem imun itu harus bekerja. Nah, itu dulu basic, itu dulu yang harus kalian pahami. Nah, MHC itu apa? MHC itu ada di semua sel. Fungsinya apa MHC? MHC berfungsi untuk mempresentasikan bagian dari antigen. Ibu kasih contoh begini. COVID saja yang lagi saat ini booming-boomingnya. COVID, dia kan untuk menginfeksi harus masuk ke dalam sel. Melalui perlekatan dengan reseptor S2 atau AC2. Jadi saat dia berlekatan dengan reseptor AC2, si COVID ini akan masuk ke dalam sel kita untuk
mentranskripsikan dan mentranslasikan materi genetiknya agar dia bisa memperbanyak diri. Nah, kalau imunitas kita bagus, interferon kita bagus, ini kita berbicara sistem imun kita menang. Maka COVID ini virusnya akan dipotong-potong oleh sel. Dipotong-potong oleh sel di dalam, oleh lisosim, oleh interferon, dan berbagai macam mediator proinflamasi intraseluler. Dia akan potong-potong, potongan-potongan dari virus ini akan dipresentasikan oleh namanya MHC kelas 1. Nah, MHC ini akan presentasikan potongan-potongan virus di permukaan selnya. Sehingga potongan-potongan virus itu bisa dikenal oleh namanya limfosit. Jadi kalau tidak dipresentasikan oleh MHC, limfosit ini tidak akan bekerja. Nah, kalau MHC kelas 1 yang dipresentasikan ada di permukaan sel, maka yang bertindak adalah namanya CD8. CD8. Tapi kalau yang dipresentasikan MHC kelas 2, maka yang bertindak bekerja adalah CD4. Sebenarnya panjang sekali kalau kita berbicara, cuman basicnya seperti itu. Kalau MHC kelas 2 diperankan oleh CD4, MHC kelas 1 diperankan oleh CD8. Nah, CD8 dan CD4 ini yang akan mengaktifasi sel T helper ataupun sel T sitotoksik. Jadi kalau CD8 misalnya sel T sitotoksik itu langsung dia makan. Tapi kalau si T helper yang teraktivasi, maka si T helper ini akan mengaktifasi sel B untuk menghasilkan imunoglobulin, dan dia juga akan mengaktifasi sel T sitotoksik untuk menghasilkan mediator-mediator proinflamasi. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nanti minggu depan kita akan bahas lebih detail lagi. Karena Ibu enggak ada bahannya, enggak bisa saya share di laptop. Jadi ini cuman saya screenshot dari beberapa materi perkuliahan saya lewat HP karena ada pertanyaan seperti itu. Karena kalau kita langsung berbicara tentang bagaimana mekanisme regulasi, inhibisi, dan aktivasi dari beberapa komponen sistem imun kita tanpa kita mengetahui basic dari kerja sistem imun, itu sebenarnya agak susah kita pahami. Jadi kurang lebih atau secara keseluruhan seperti ini. Kita ambil satu contoh supaya lebih mudah paham. Tadi kan Ibu sudah jelaskan mekanisme kerjanya. Kita ambil satu contoh. Seseorang makan makanan. Di dalam makanannya ternyata terkandung Salmonella typhi, penyebab penyakit tipoid. Dia makanlah. Jumlah salmonella yang dia telan misalnya 100 ekor. 100 bakteri misalnya. Nah, 100 bakteri itu dia telan. Tentunya kalau masuk ke saluran cerna tidak langsung serta-merta kita terinfeksi. Ada sistem pertahanan tubuh dulu dong, sistem imun non spesifik. Jadi pada saat kita telan, di dalam mulut ada kelenjar saliva, akan menghasilkan lisosim. Tentunya bakteri itu pasti akan ada yang tereliminasi. Kalau jumlahnya 100, pas saat kita kunyah ada air ludah, dia mati cuman 2 misalnya 5. Masih ada 95 buah bakteri yang terselamatkan, lewatlah dari mulut kita, masuk ke lambung. Kalau jumlah bakteri yang kita telan itu cuma 5, berarti sudah mati, kita tidak terinfeksi. Makanya ada orang bilang, kenapa saya sama-sama makan itu cotok, tapi kita sakit perut, saya tidak sakit perut? Tergantung jumlah virolotnya atau jumlah bakterinya yang masuk. Jadi kalau cuma 5, berarti dia tidak menimbulkan gejala klinis. Tapi kalau 95 buah bakteri yang masuk, maka dia akan masuk ke lambung. Di lambung ada sistem imun kita, asam lambung. Ini kita berbicara mulai dari fisik, dari non spesifik fisik tadi misalnya, kalau di mulut kan ada silia, di faring ada silia yang akan mengeliminasi, kemudian masuk di larut ada lisosim, ada asam lambung. Di asam lambung dari 95 ekor bakteri itu misalnya mati 10, jadi sisa 85. Tapi tidak mati semua, maka 85 itu yang akan masuk ke usus. Nah, di usus pun, saya selesai. Di usus pun itu ada sistem pertahanan tubuhnya kita. Jadi tidak serta-merta kita langsung sakit. Nah, di usus ada sistem pertahanan tubuh kita. Kalau usus kita yang terinfeksi adalah misalnya sel berinti di usus, misalnya sel enterosit, maka sel enterosit akan menghasilkan MHC kelas 1 atau yang meradang akan menghasilkan sitokin. Sitokin ini akan memanggil beberapa sistem imun kita.
baik itu seluler atau langsung dia bekerja. Kalau memang itu dia anggap sangat parah, maka dia akan mengaktifasi sel humoral ataupun seluler pada sistem imun spesifik ini. Jadi mekanisme kerjanya seperti itu. Kecuali ini semua sudah kalah, baru kita menimbulkan manifestasi klinis. Atau kerja dari sel humoral sama seluler ini berlebihan, jadi proinflamasi kita berlebihan sehingga terjadi permeabilitas vaskuler, jadi banyak kerusakan akibat inflamasi yang menyebabkan kerusakan berbagai multiorgan, inflamasi multiorgan. Nah, itu yang biasanya sampai menyebabkan kita kematian. Karena mekanisme regulasi ini tidak mampu menghandle dari kerja imun yang berlebih. Seperti itu. Jadi kurang lebih kalian harus paham dulu dasar dari sistem imun, baru bisa kita membahas tentang jurnalnya siapa namanya? Jurnalnya Rivaldo. Memang jurnal Rivaldo itu agak lebih kompleks, tapi sebenarnya dia cuma menceritakan bagaimana peran makrofag untuk pertumbuhan tumor itu. Seperti itu. Nanti kalau kesimpulan, nanti minggu depan, insya Allah kalau kalian tidak ada masuk hari Selasa, Ibu masuk Selasa Rabu, kita final nanti hari Jumat di insya Allah. Karena sudah jam mau 4:30, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Belum. Ya, baru sholat asar. Iya, ada yang mau ditanyakan karena sudah mau asar? Tapi Bu, finalnya itu Bu, Jumat ini yang akan datang apa Jumat minggu depannya lagi Bu? Minggu depan, sayang. Iya, minggu depan. Jumat minggu depan insya Allah kita final. Hari Selasa Rabu kalau kalian libur, Ibu masuk untuk kesimpulan semua materi supaya capaiannya kalian itu bisa kalian bisa agak mengerti yang Ibu jelaskan secara detail dari semua pertemuan di baik itu. Karena yang kemarin baru kelompok 1, kelompok 2 Ibu jelaskan mengenai anemia apa ya? Anemia apa ya kelompok 1? Defisiensi besi sama inflamasi penyakit kronis yang Ibu sudah jelaskan. Yang lain belum, nanti Ibu jelaskan di hari Selasa dan Rabu kalau kalian kosong, Di. Oke, terima kasih. Kita sholat asar dulu. Sampai bertemu di pertemuan. Terima kasih Rivaldo, presentasi bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. Sudah pintar, Mi. Tidak malu-malu. That's the presentation of scientific journals today. Success is always for us all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, good evening, and salam. Terima kasih di teman-teman sudah berpartisipasi, apalagi kapan Iding Kodong nah bawa anaknya di perkuliahan. Selamat beraktivitas Ibu Milka. Ibu mohon maaf apabila dalam perkuliahan ini ada beberapa informasi yang misalnya miss atau ada kekurangan dan kehilapan yang disampaikan. Sekali lagi Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak kalau kalian keluar rumah. Oke, Rivaldo, sangat bagus presentasinya ya sama Ibu Helmi. Terima kasih untuk 2 orang yang telah presentasi jurnal. Ibu sangat mengapresiasi dan kalian sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu di minggu depan sebelum final. Terima kasih. Usikum nafsi bitaqwallah wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ibu end meeting, Dik. Dadah.